Malam teman-teman, aku dapat isarohnya malam ini tentang bulan dan bintang. Untuk spiritualis ataupun rohani, maknanya itu baik banget. Dan dalam Islam juga bulan bintang ada di setiap bangunan masjid, yang artinya apa? Bahwa ketika gelap dunia ini, ada bulan, ada bintang yang memberikan penerang kepada manusia. Walaupun jauh, itu kita bisa mendapatkan cahayanya. Begitu juga dengan kehidupan ini, kehidupan kita. Kalau kita sudah sampai ke titik sadaran, sudah mencapai pencerahan, kita bisa jadi pembimbing ataupun membantu orang lain keluar dari kegelapannya. Kegelapan itu adalah sisi dari setiap manusia, ada sisi buruk kita yang bertentangan dengan sisi baik. Agar apa? Agar kita bisa mengendalikan sisi gelap kita, sisi buruk kita. Itu makna dari bulan dan bintang yang kalian bisa ketemuin di setiap masjid yang di atas. Itu biasanya ada dibangun bangunan kuno ataupun agama Hindu ada. Tapi kalian harus benar-benar ngaji diri. Agar apa? Agar bisa memaknainya secara batin. Sama seperti tongkat Nabi Musa. Kalau kita berpikir secara jasmani atau pakai otak, kita akan nyari-nyari mana tongkatnya Nabi Musa yang bentuk kayu. Tapi kalau secara batin, secara rohani, kita mendalaminya secara spiritual, bermakna bahwa manusia ketika belum mencapai kesadaran, belum mengenal Tuhan, belum mengenal Gusti Allah, itu seperti orang buta, seperti orang tuli yang gak tentu arah, seperti gabah dienteri, yang artinya apa? Seperti layangan ikut angin ya ke sini, ikut angin ke sana ya ke sana. Jadinya apa? Kita butuh pembimbing dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa? Kasih Tuhan, hidayah. Paling gampang belajar itu dari apa? Dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena orang tua kita itu adalah ciptaan Tuhan, sama seperti kita. Dari mereka lah kita ini dilahirkan. Begitu seterusnya sampailah ke nenek moyang kita. Itu bagian dari takdir dan kodrat. Jadi kalau kalian mau mengenal Tuhan secara batin, secara rohani, secara spiritual, kembali ke diri kita. Kita lihat kekurangan dan kelebihan kita. Karena apa? Karena kita akan melihat ke yang lebih tinggi, mulai dari bapak, ibu, kakek, nenek, sampai nenek moyang kita, sampailah ke Gusti Allah yang menciptakan nenek moyang kita dulu, sampailah ke sekarang kita ini. Karena apa? Karena dari tanah Jawa, dari Nusantara, kita ini ditinggali oleh leluhur-leluhur kita itu adab, sopan santun, budi pekerti yang diwariskan turun temurun. Makanya jangan seperti kacang lupa kulitnya. Artinya apa? Kamu mau bagaimanapun agamamu apa, tapi jangan lupakan ajaran yang diwariskan turun temurun. Karena apa? Karena itu juga termasuk takdir dan kodrat, nyampenya ke Tuhan. Jadi ini untuk orang-orang yang berpandangan bahwa Rasulullah hanya Nabi Muhammad yang dari Arab aja. Kamu salah besar. Rasulullah atau makhluk
utusan Allah manusia, itu enggak hanya Nabi Muhammad, ada ribuan. Mulai zaman dari Nabi Adam sampailah ke Nabi Muhammad. Nenek moyang kita juga punya wali, juga punya utusan Allah. Yang apa? Yang mengajarkan nenek moyang kita, leluhur kita mengenal Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi sebelum Islam ada, sebelum hadis ada, sebelum Al-Quran ada, nenek moyang kita itu udah ngerti sama Tuhan, sama Allah, sama Sang Yang Widi yang menciptakan langit dan bumi. Dan kita ini manusia, ada kesucian di dalam hati kita ini, Roh Kudus kita ini. Kenapa? Karena setiap roh yang ditiupkan Allah itu suci. Jadi kita kalau mau mengenal Allah, ya diri kita dibersihkan dulu, disucikan dulu. Dengan apa? Dengan laku prihatin. Dengan apa yang Allah berikan, kita menerima dengan sabar, dengan ikhlas. Orang-orang didatangkan ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kita harus mau memperbaiki diri. Mereka disengajakan agar kita apa? Agar kita menjadi orang yang punya jiwa kesatria, punya spiritual rohaninya seperti leluhur kita dulu. Jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan cobaan, karena itu cara Allah menaikkan derajatmu. Jangan menyimpan dendam, kebencian dengan orang-orang yang pernah menzalimi kita, menyakiti kita. Karena apa? Karena mereka didatangkan ke kita itu sebagai pelajaran bahwa kita jangan sampai meniru mereka. Dari mereka kita belajar bahwa menyakiti orang lain, menzalimi orang lain itu bagian dari setan. Jangan sampai kita terjerumus. Kita belajar dari mereka bagaimana kita nggak punya empati. Orang Jawa punya adab, punya budi pekerti. Bagaimana sekarang sudah orang Jawa hilang Jawanya, orang Nusantara hilang Nusantaranya. Banyak konten yang gak mendidik. Perempuan cuman pakai BH dan celana dalam. Laki-lakinya juga homoseksual. Kamu berbuat dosa, kamu ngapain, itu dosamu antara kamu dengan Tuhan. Tapi jadikan dirimu itu sebagai contoh untuk anak-anak atau generasi yang akan datang. Agar apa? Agar anak-anak itu matang secara batin dan spiritualnya. Kasihan anak-anak yang di bawah umur kalau lihat konten-konten yang seperti itu. Kamu punya sosmed, jadikan itu untuk membantu orang lain keluar dari kegelapan. Hidupmu jadi contoh yang baik untuk orang lain. Jangan jadikan dirimu itu contoh yang gak baik untuk orang lain. Apalagi anak-anak yang masih kecil, yang belum dewasa. Pernah kamu bayangkan ketika dia buka YouTube, buka Facebook ataupun sosmed lainnya, yang dilihat adalah aurat perempuan yang sebenarnya dia itu masih belum cukup umur. Pernah bayangkan tidak seperti itu? Aku juga pernah buat dosa, aku juga pernah jadi bajingan. Tapi aku juga punya otak, punya hati nurani. Jangan sampai anak-anak yang punya masa depan yang gemilang itu rusak hanya karena orang-orang yang gak punya moral, gak punya etika, gak punya budi pekerti. Kalian mau jadi bangsa yang modern, kalian mau jadi bangsa yang maju, itu wajar. Tapi jangan sampai lupa dengan budi pekerti. Jangan sampai lupa dengan moral dan etika.
Jadikan sejarah nenek moyangmu itu sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Jangan sampai sirno ilang kertaning bumi. Yang artinya apa? Ketika kamu gak bermoral, gak beretika, gak punya sifat keadilan, kebenaran, welas asih, kebaikan, maka kamu akan dihilangkan oleh bumi ini. Itu makna dari sirno ilang kertaning bumi. Yang artinya apa? Segala angkara murka, durjana itu bakal dihilangkan dengan bumi ini. Gak ada bekasnya. Di tanah Jawa, kalau kalian mau belajar bagaimana nenek moyang kalian itu perang saudara sesama sendiri, entah rebutan kekuasaan, entah sesama saudara, entah beda kerajaan, sampai kutukan itu datang. Makanya dijajah sampai 350 tahun. Agar apa? Agar nenek moyang kalian itu berpikir bagaimana bersatu, daripada perang-perang terus. Yang jadi korban apa? Rakyat kecil, rakyat yang gak berdosa, nyawa taruhannya. Karena apa? Karena yang penguasanya itu kebelinger. Tidak semua raja atau ratu itu punya wahyu ke Prabon. Karena apa? Karena yang punya wahyu ke Prabon itu orang-orang yang hatinya udah dibersihkan, yang ibaratnya memang benar-benar mengenal Tuhan Sang Pencipta. Karena penguasa tanah Jawa itu enggak hanya berkuasa untuk bangsa manusia, tapi juga makhluk halus, makhluk yang tak kasat mata, juga mengayomi yang namanya binatang, tumbuh-tumbuhan, yang dinamakan memayu hayuning bawono, ngerti sangkan parang ning dumadi. Jadi kalau kayak Daud Tony, kamu mau jadi pendeta, kamu mau jadi ustadz, mau kamu jadi apapun, jangan pernah wahyu ke Prabon terus kamu jual dengan kata-katamu. Si AHY punya wahyu ke Prabon, si Gibran punya wahyu ke Prabon, anak Megawati punya wahyu korban. Kalau kamu kayak gitu, kamu kurang belajarnya lagi. Kamu mau jadi pendeta, kamu mau pinter, tapi jangan salah gunakan kepintaranmu itu untuk menipu rakyat dengan mengatakan mereka punya wahyu ke Prabon. Orang punya wahyu ke Prabon itu orang benar-benar bijaksana, hatinya lurus, bersih. Makanya yang punya wahyu ke Prabon itu bisa membawa kejayaan, kemakmuran. Gak ada istilahnya korupsi atau dengan yang jahat-jahat itu gak bakalan. Kenapa? Karena yang ditakuti itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ini karena Daud Tony kemarin yang jual omongan tentang wahyu ke Prabon. Hati-hati, tanah Jawa itu tanahnya malati.